Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang proyek sistem informasi apotek raja berbasis web yang berkelompok. Saya sendiri Imam Hidayatullah, ada Krisuton, ada Lisnawati, ada Mokhsariful Fahri, ada Rijik Sugandi. Manajemen resiko yang akan dibacakan oleh Krisuton. Baik, kita akan melihat atau membahas tentang manajemen risiko. Jadi manajemen risiko di apotek adalah upaya untuk mengelola berbagai risiko yang dapat memengaruhi praktek kefarmasian. Manajemen risiko ini mencakup perlindungan pasien, apoteker, teknisi, dan apoteker itu sendiri. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk manajemen risiko di apotek, yaitu ada menyampaikan risiko kepada pasien, kemudian ada apoteker dapat mendiskusikan risiko dengan pasien dan menyarankan mereka untuk berkonsultasi dengan dokter. Lalu memantau kemajuan. Kemudian ada apotek dapat melakukan audit lanjut untuk memantau kemajuan dan mengatasi masalah yang teridentifikasi. Dan ada menyimpan catatan. Terus juga ada apotek dapat menyimpan catatan tentang insiden buruk sebelumnya dan tindakan yang diambil untuk mencegahnya terulang. Memberikan umpan balik kepada staf, terus apotek dapat memberikan umpan balik yang disesuaikan secara individu kepada staf untuk mendukung mereka. Terus menggunakan studi kasus. Terus apotek dapat menggunakan studi kasus yang berkaitan dengan kesalahan sebagai peluang pelatihan. Kemudian membuat rencana bisnis. Apotek dapat membuat rencana bisnis yang mengevaluasi peluang dan menguraikan strateginya. Terus membatasi pinjaman. Apotek dapat membatasi pinjamannya dan menandai usaha baru tanpa pinjaman jika memungkinkan. Kemudian ada manajemen mutu atau kualitas di dalam apotek. Manajemen mutu dan kualitas di apotek itu ada beberapa hal seperti manajemen apotek, kemudian mengelola bisnis dan operasional apotek yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian. Kemudian manajemen apotek yang baik dapat meningkatkan efisiensi bisnis dan profitabilitas. Kemudian ada indikator mutu, memberikan informasi kepada masyarakat dan sistem kesehatan tentang mutu perawatan farmasi. Indikator mutu ini tidak digunakan untuk melacak kinerja profesional farmasi atau mengganti biaya. Lalu ada evaluasi mutu pelayanan farmasi, yaitu melakukan audit penyerahan obat, audit waktu pelayanan, review medication error, dan survei kepuasan pelanggan. Dan juga ada farmasi manajemen sistem, yaitu sistem yang memastikan apotek dapat memberikan layanan yang optimal dan memenuhi standar keselamatan. Terus kemudian di dalam apotek juga ada manajemen komunikasi apotek yang efektif
dapat meningkatkan kualitas perawatan pasien dan memastikan penggunaan obat yang aman dan efisien. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan manajemen komunikasi di apotek, yaitu ada komunikasi yang jelas dan efektif, kemudian ada apoteker dapat menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menghindari singkatan medis sehingga orang-orang itu bisa paham, dan memberikan contoh yang spesifik. Kemudian ada konseling dan edukasi pasien. Apoteker dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi obat dengan memberikan konseling dan edukasi yang tepat. Lalu ada kolaborasi dengan dokter. Apoteker perlu berkolaborasi dengan dokter untuk merencanakan terapi pengobatan dan menindaklanjuti hasilnya. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Rizik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan ke manajemen komunikasi. Yang pertama ada sistem pendukung keputusan klinis, ya. Yang kedua ada perangkat lunak. CDS dapat menyoroti masalah pasien dan mengusulkan pengobatan yang paling efektif dan aman. Selanjutnya sistem informasi manajemen. Yang selanjutnya ya ada sistem informasi manajemen dapat membantu memantau stok obat, melayani transaksi dengan pembeli, dan memberikan informasi obat kepada pasien. Selanjutnya ada manajemen pembelian. Manajemen pembelian di apotek adalah proses pembelian obat-obatan yang tersedia di apotek. Manajemen pembelian di apotek memiliki beberapa tugas. Di antaranya, yang pertama, memilih item barang yang harus dibeli dengan memperlihatkan VIVO dan VAVO. Yang kedua, mengelola defekta, yaitu barang yang tercatat di buku de facto atau dalam kurung habis. Selanjutnya adalah mengelola vendor, yaitu memilih PBF yang tepat. Selanjutnya mengamati kinetik arus barang, yaitu obat yang paling cepat laku. Selanjutnya yang terakhir, kemudian adalah mengamati pola epidemiologi masyarakat sekitar apotek, sehingga obat yang disediakan sesuai. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen perencanaan. Definisi manajemen perencanaan adalah proses sistemasi untuk menentukan tujuan, mengalokasikan sumber daya, mengelola jadwal, dan memantau pelaksanaan proyek untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Tujuan perencanaan adalah memastikan kelancaran proyek sesuai jadwal dan anggaran. Selanjutnya mengoptimalkan sumber daya dan pengelolaan risiko, mencapai hasil berkualitas tinggi sesuai ekspektasi stakeholder. Nah, berikut adalah langkah utama manajemen perencanaan. Yang pertama, penentuan tujuan proyek. Menetapkan tujuan yang jelas, spesifikasi, dan terukur. Yang kedua, analis ruang lingkup atau scope planning. Menentukan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, perencanaan jadwal. Membuat jadwal menggunakan Gantt chart atau jalur kritis. Yang keempat, perencanaan anggaran. Estimasi biaya untuk setiap aktivitas proyek. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Fahri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah utama manajemen perencanaan. Selanjutnya di nomor 5 yaitu perencanaan sumber daya. Tentukan sumber daya manusia dan material yang dibutuhkan. Keenam, ada identifikasi resiko, menilai resiko dan membuat rencana mitigasi. Ketujuh, perencanaan komunikasi, menetapkan acara komunikasi antara tim dan stakeholder. 8, perencanaan kualitas, menentukan standar kualitas dan proses pengujian. Selanjutnya di sini ada stakeholder analysis. Dalam stakeholder analysis, poin-poinnya yaitu ada stakeholder, stake in project, potential impact on project,
What does the project expect the stakeholder provide? Perceived attitude and or risk, stakeholder management strategy, dan responsibility. Yang pertama ada pemilik apotek atau disebut dengan owner, investasi pengawasan strategis, lalu mendukung kesuksesan finansial dan operasional proyek. Selanjutnya memberikan dana, visi, dan arahan strategis untuk pengembangan apotek. Resikonya minimnya pengawasan atau ekspektasi terlalu tinggi. Untuk manajemennya melibatkan pemilik dalam rapat berkala untuk pembaruan status dan progres proyek. Responnya yaitu memastikan proyek berjalan sesuai visi bisnis pemilik. Selanjutnya ada manajer apotek. Lalu ada operasional harian pengelolaan karyawan. Selanjutnya efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Terus provide-nya yaitu manajemen operasional harian termasuk pengawasan kinerja staf. Resikonya yaitu kegagalan mengelola staf atau ketidakseimbangan antara permintaan dan stok. Selanjutnya memberikan pelatihan manajemen dan menyediakan sistem yang mudah diakses. Responnya yaitu mengawasi dan mengelola proses harian apotek. Lalu selanjutnya ada apoteker penanggung jawab. Proyeknya yaitu investasi pengawasan strategis, lalu potensinya yaitu kepatuhan terhadap aturan BPOM dan Kemenkes. Terus untuk provide-nya yaitu konsultasi farmasi yang sesuai regulasi verifikasi kualitas obat. Lalu ada risikonya yaitu ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat menyebabkan denda atau penutupan. Strateginya yaitu menyediakan panduan regulasi terkini dan pelatihan farmasi berkala. Responnya yaitu bertanggung jawab atas aspek farmasi dan regulasi. Lalu ada karyawan atau kasir. Stake in the project-nya yaitu transaksi langsung dengan pelanggan. Potensinya yaitu kelancaran transaksi dan kepuasan pelanggan. Provide-nya yaitu pelayanan cepat dan pencatatan transaksi yang akurat. Resikonya yaitu kesalahan atau pencatatan atau layanan yang buruk dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. Strateginya yaitu memberikan pelatihan pelayanan pelanggan dan sistem kasir yang user-friendly. Responnya yaitu memastikan kelancaran proses transaksi pelanggan. Dan terakhir yaitu ada distributor obat. Proyeknya itu penyediaan obat dan barang lainnya. Potensinya yaitu ketersediaan obat dengan kualitas terbaik. Provide-nya yaitu menyediakan obat tepat waktu sesuai pesanan. Resikonya pengiriman terlambat atau produk yang tidak sesuai kualitas. Manajemennya yaitu membuat kontrak jelas dengan jadwal dan standar pengiriman yang ketat. Responsibility-nya yaitu memastikan pasokan obat sesuai kebutuhan apotek. Baik, untuk selanjutnya ada work breakdown struktur, yaitu struktur kerja informasi sistem data apotek. Ada beberapa tahap. Yang pertama ada business modeling, data modeling. Yang ketiga ada proses modeling. Yang keempat ada aplikasi formation. Untuk aktivitasnya, business modeling itu ada identifikasi masalah. Yang kedua ada bisnis proses. Terus dari data modelingnya ada entity relationship diagram. Terus proses modelingnya, aktivitasnya ada konteks diagram. Aplikasi formationnya ada layout design. Perlu kita ketahui alokasi manpower sendiri dari proyek sistem informasi apotek Raja ada 25. Yang pertama dokumentasi analisa dan desain sistem. Yang kedua ada wawancara pengguna. Yang ketiga ada desain aplikasi. Yang keempat ada membuat desain input. Yang kelima ada membuat desain report. Yang keenam ada dokumentasi desain aplikasi. Yang ketujuh ada pembuatan program. Yang kedelapan ada programming back end dan front end. Selanjutnya yang kesembilan ada dokumentasi program back end dan front
dan front-end. Yang ke-10 ada testing program. Yang ke-11 melakukan tes terhadap program. Yang ke-12 memberikan catatan list perbaikan. Yang ke-13 dokumentasi testing program. Yang ke-14 ada instalasi program. Yang ke-15 ada setting infrastruktur dan software. Yang ke-16 ada instalasi program ke klien. Selanjutnya yang ke-17 ada training user atau SDM atau bisa disebut pelatihan penggunaan aplikasi untuk user. Yang ke-18 dokumentasi seperti dokumentasi spesifikasi, SOP, dan administrasi proyek. Yang ke-19 ada desain spesifikasi sistem. Yang ke-20 ada dokumentasi SOP-nya. Yang ke-21 ada dokumentasi administrasi proyek. Yang ke-22 ada maintenance. Apabila ada perbaikan sistem pasca implementasi. Yang ke-23 pemeliharaan dan perbaikan sistem. Yang ke-24 ada administrasi proyek dan dokumentasi. Dan yang ke-25 penyelesaian proyek dan penutupan proyek. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh Lisnawati. Baik, selanjutnya ada predesesor untuk aktivitas proyek, yang dimana yang pertama itu ada aktivitas A, dokumentasi analisa dan desain sistem, dan berdurasi 10 hari. Aktivitas pertama dalam proyek ini berisi analisa kebutuhan dan perancangan awal sistem. Selanjutnya ada aktivitas B, wawancara pengguna dan berdurasi 1 hari. Aktivitas A dari predesesor A ini dilakukan setelah analisa dan desain sistem selesai untuk memahami kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada desain aplikasi dari aktivitas C yang berdurasi 15 hari dan predesesornya yaitu A dibuat setelah dokumentasi dan analisa dan desain sistem selesai menggambarkan bagaimana sistem akan bekerja. Dan selanjutnya membuat desain input dari aktivitas D dan berdurasi 5 hari dan predesesornya yaitu C dibuat setelah desain aplikasi selesai menentukan tampilan dan struktur input data dalam sistem. Yang selanjutnya membuat desain report dari aktivitas E dan berdurasi 5 hari dan predesesornya D dibuat setelah desain input selesai menentukan format laporan yang akan dihasilkan oleh sistem. Yang selanjutnya ada dokumentasi aplikasi dari aktivitas F yang berdurasi 5 hari dan predesesornya yaitu E. Setelah desain laporan selesai, seluruh hasil desain terdokumentasi untuk referensi pengembangan. Yang selanjutnya ada pembuatan program dari aktivitas G, yang dimana berdurasi 50 hari dan predesesornya yaitu F. Setelah dokumentasi desain aplikasi selesai, tim mulai membuat program sesuai rancangan yang telah dibuat. Nah, selanjutnya ada programming back-end dan front-end dari aktivitas H dan berdurasi 40 hari dan predesesornya yaitu G. Setelah pembuatan program selesai, dilakukan coding untuk bagian back-end, server, database, logic system, dan front-end atau antarmuka pengguna. Baik, dan selanjutnya ada aktivitas dari I, dokumentasi program, yang dimana berdurasi 10 hari dan predesesornya G
Setelah pembuatan program selesai, dilakukan dokumentasi program untuk mencatat fitur dan cara kerja sistem. Yang selanjutnya ada aktivitas J, testing program dan berdurasi 15 hari dilakukan setelah programming H dan dokumentasi program dari I selesai untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada aktivitas K, melakukan tes program dan berdurasi 15 hari dan prosesornya yaitu A. Setelah pengujian awal selesai, dilakukan pengujian lebih lanjut untuk menemukan dan memperbaiki bug. Yang selanjutnya ada aktivitas L, memberikan catatan perbaikan dan berdurasi 2 hari. Setelah tes program selesai, catatan perbaikan dibuat untuk revisi program. Dan selanjutnya ada dokumentasi testing program dari aktivitas M dan berdurasi 8 hari. Prosesornya yaitu setelah L atau catatan perbaikan selesai, dokumentasi hasil pengujian disusun sebagai referensi. Yang selanjutnya ada instalasi program dari aktivitas N dan berdurasi 5 hari. Prosesornya setelah M atau testing selesai, sistem ini install di lingkungan kerja yang akan digunakan oleh pengguna. Yang selanjutnya ada setting infrastruktur dan software dari aktivitas O dan berdurasi 2 hari dan prosesornya dari N. Setelah instalasi program selesai, dilakukan setting infrastruktur dan software pendukung sistem. Yang selanjutnya ada instalasi program ke klien dari aktivitas P dan berdurasi 3 hari dan prosesornya yaitu setelah O atau setting infrastruktur selesai, program diinstal dan diserahkan kepada klien untuk digunakan. Baik, selanjutnya ada aktivitas Q, yaitu training user atau SDM, yang berdurasi 5 hari, dan prosesornya yaitu setelah P, program diinstal ke klien, pengguna diberikan pelatihan cara menggunakan sistem. Selanjutnya ada dokumentasi dari aktivitas R, yang berdurasi 20 hari dan prosesornya yaitu setelah Key Training selesai, dokumentasi sistem diperbarui untuk mencatat semua perubahan dan fitur terbaru. Selanjutnya ada desain spesifikasi sistem dari aktivitas S dan berdurasi 20 hari setelah prosesor yang R dokumentasi selesai, dibuat spesifikasi sistem untuk referensi teknis mendetail. Yang selanjutnya ada dokumentasi SOP dari aktivitas T dan berdurasi 5 hari setelah prosesor yang R itu dokumentasi selesai, dibuat SOP Standard Operating Procedure sebagai panduan operasional sistem. Selanjutnya ada dokumentasi administrasi proyek dari aktivitas U dan berdurasi 5 hari dan prosesornya yaitu dari aktivitas R. Selesai dibuat dokumentasi administrasi proyek sebagai bagian dari laporan akhir. Selanjutnya ada maintenance dari aktivitas P dan berdurasi 15 hari, hanya bisa prosesornya itu dimulai setelah desain spesifikasi sistem S, dokumentasi SOP, T, dan dokumentasi administrasi proyek dari aktivitas U selesai. Maintenance dilakukan untuk memastikan sistem berjalan stabil dan menangani potensi masalah setelah implementasi. Dan selanjutnya ada administrasi dari aktivitas W
dan berdurasi 15 hari. Aktivitas fee setelah maintenance selesai. Dilakukan administrasi proyek untuk menyelesaikan aspek non-teknis proyek. Selanjutnya ada dari aktivitas X atau penyelesaian proyek dan berdurasi 9 hari. Predesesornya yaitu setelah aktivitas W, semua tahapan selesai. Proses proyek resmi ditutup dan dianggap selesai. Jadi kesimpulannya, setiap aktivitas dalam proyek memiliki urutan yang harus diikuti. Terus ada aktivitas yang harus menunggu beberapa pekerjaan selesai terlebih dahulu, predesesor. Maintenance fee hanya bisa dimulai setelah aktivitas S, T, dan U selesai. Setelah semua tahapan selesai, proyek dianggap selesai dengan aktivitas terakhir yaitu penyelesaian proyek yaitu X. Di sini yang tadi aktivitas yang dibacakan dari A ke B, dari A ke C, dan seterusnya. Untuk rencana waktu pelaksanaan proyek, saya akan memberikan beberapa contoh saja. Dikarenakan terlalu banyak, saya akan memberikan contoh untuk yang K. Yang K mempunyai durasi hari 5 hari. ES-nya, apa itu ES? Early start, waktu mulai paling awal untuk aktivitas mempunyai 91 nilai. Dan EF-nya, apa itu? Early finish, waktu selesai paling awal untuk aktivitas, yaitu ES ditambah durasi. LS mempunyai 101. LS-nya itu let's start, waktu mulai paling lambat tanpa menunda proyek. LF dikurangi durasi. Dan LF-nya mempunyai 106, yaitu late finish, waktu selesai paling lambat tanpa menunda proyek. Dan kenapa select time-nya 10? Karena selisih antara LS sama ES atau LF sama EF menunjukkan fleksibilitas waktu yang bernilai 10. Ataupun yang lainnya, kalau 0 dikarenakan selisih LS sama ES-nya sama, LF sama EF-nya sama, berarti select time-nya 0. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.